sudah buat kan, sudah ACC dengan kakak-kakaknya tentang gambaran umum. Yang itu ada isinya WBS, OBS, sama dengan gambar-gambar kalian, gambar DNA kalian, tampak depan, tampak samping, dan lain-lain kan. Nah, dan kalian itu juga sudah ada speknya sih kakak. Nah, sudah ada speknya kan. Nah, itu tuh kan sudah ada WBS. Kalian tuh lihat di WBS kalian, di WBS itu ada kan macam-macam pekerjaan. Kakak buka dulu ya. Coba kita nonton. Ya, coba tolong buka modul kalian juga ya. Coba ke saving kan. Cepetan saving. Oke kan. Nah, jadi kan kalian kan sudah ACC WBS kan. Misalnya di WBS itu tahap pertama itu pekerjaan persiapan. Tolong zoom. Nah, itu kan ada pembersihan lahan, pekerjaan pagar proyek, dan sebagainya. Itu tuh baru pekerjaannya baik. Cuman belum keluar nilai dari pekerjaan itu berapa nilainya. Misalnya kita mau pembersihan lahan, berapa meter persegian sih lahan itu yang mau dibersihkan. Nah, inilah kita ngitungnya di volume pekerjaan. WBS kalian itu dasarnya harus benar dulu. Karena kalau WBS kalian tidak benar, nanti ke belakangnya ngikut-ikut semua. Contoh, kalian ini kan lantai 2. Artinya di lantai 2 itu ada kolom lantai 1 dan kolom lantai 2. Ada plat lantai 1 dan plat lantai 2. Nah, pekerjaan kolom lantai 1 dan kolom lantai 2 itu kan tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Jadi kerjain dulu kolom lantai 1-nya, baru balok lantai 2, plat lantai 2, kolom lantai 2. Nah, itu karena pekerjaan kalian hitungnya secara terpisah. Biar nanti kalian mudah waktu penjadwalannya. Nah, jadi kan kita mulai, coba kita masuk dalam hitungan. Aku share dulu ya. WBS sekarang sudah oke, intinya dasarnya sudah ada. Nah, jadi kakak minta, kakak contoh ini misalnya. Kan kakak sudah bilang kemarin waktu respon awal, gimana cara kita tahu itu satuannya kilogram, satuannya meter kubik persegi atau meter maju, kita lihat di HS-nya. Nah, ini laporan ini, laporan umum kakaknya. Lantai 2 juga ini kebetulan, tapi ini mata kuliahnya lain. Nah, jadi kan misalnya pekerjaan persiapan tuh, di WBS kalian kan sudah ini tersistematis, dari kiri ke kanan arahnya. Kiri ke kanan, habis itu dia atas ke bawah kan. Artinya yang paling kiri dan paling atas itu yang paling duluan kerjainnya. Kalian buat perhitungannya itu sesuai itu. Jadi biar enak waktu direkap. Di contoh nih, kalian ambil garis besarnya. Pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, arsitektural, mekanika elektrikal misalnya. Misalnya pekerjaan garis besarnya itu kan itu 1, 2, 3, 4. Jadi kalian ambil aja sebabnya 1. Nah, di bawah itu kan di bawah pekerjaan persiapan tuh ada jabarannya. Kalian buat aja subbabnya 1.1. Nggak usah ngikutin penjadwalan kayak gini, misalnya 4.2, 4.3. Biar nanti waktu kalian rekap, kalau ada revisi, itu enak kalian langsung tahu pekerjaan yang mana
urutannya yang di mana di laporan kalian. Jadi kan ini pertama kalian tuh hitung dulu luas lantai kalian tuh misalnya. Kan luas lantai itu sudah kalian ketahui, misalnya sudah kalian hitunglah waktu di gambar umum tadi kemarin, dapat tipenya kalian misalnya. Luas bangunannya juga dapat penjumlahannya dari itu kan. Nah, pembersihan lahan kalian pakai rumus matematika biasa. Si kakak bilang kan volume itu rumus matematika biasa sebenarnya. Nah, misalnya untuk pembersihan lahan, dia AHS, kalian cari misalnya pembersihan lahan. Kalian lihat nanti satuan-satuan yang ada di sini. Ini kakak contoh yang kakak pegang ini 2019. Sebenarnya ada yang lebih baru dari 2019 ini. Cuma kita pakai 2019 saja. Nah, misalnya nih ya, bahan penutup atap, contoh aja ya, kalian cari aja sendiri ya, Mbak. Pekerjaan persiapan tadi, satuannya apa, tapi biasanya meter persegi. Nah, ini nih, jangan nyebutin satuannya tuh, meter, buah, lembar. Nah, kalian hitung berdasarkan ini jadi. Ini ya misalnya penutup seng yang jenis polikarbonat lain dengan genteng. Kalau genteng hitungannya buah, kalau di polikarbonat hitungannya meter persegi. Jadi kalau kalian mau lihat misalnya spek kalian, misalnya kayak lantai kalian, lantai keramik itu contohnya kalian itu pakai apa? Pakai vinil kemarin. Iya, misalnya pakai lantai keramik 30x30 atau kalian pakai vinil kemarin, kalian lihat itu dia HS itu satuannya apa? Meter persegi atau meter buah atau meter maju. Nah, ini kan rumus matematika biasa ya. Kakak contohin, misalnya pembersihan lahan. Artinya pembersihan lahan itu keseluruhan dari denah kalian. Misalnya kalian yang di denah, luas tanahnya, keseluruhan luas tanah ini, nah. Yang mau dibersihkan, kan logikanya gitu kan, lahan itu semuanya yang mau dibersihkan. Misalnya ada pohon dibersihin semuanya, rumput, apa gitu kan. Nah, jadi juga contoh untuk pagar proyek juga. Pagar proyek ini satuannya ikutin. Mau lihatnya gimana? Kalau kalian pakai gudang, waktu pekerjaan pakai gudang, kalian hitung juga gudangnya itu. Nah, kayak misalnya boplank ini dia AHS. Boplank itu sebenarnya kan triplek ya. Triplek itu biasanya lembaran kan. Nah, cuman kalian pakai ini aja, pakai lihat di AHS, karena di AHS itu ada hitungannya dia pakai meter maju, kalian ikutin. Artinya luas apa nih? Luas kelilingnya, luas keliling bangunannya. Misalnya kalian ada di dalam rumah ya, kalian ada di dalam rumah nih misalnya tanah tadi. Ini kan kalau lahan tuh, pembersihan lahan nanti keseluruhan lahan dibersihkan. Tapi misalnya kan ada rumah nih di tengah lahan tuh. Boplank itu tuh gunanya apa sih? Boplank itu kan gunanya untuk pembatas kan, bisa untuk jadi as kita misalnya, as kolom atau as balok. Nah, jadi boplank itu jumlah, ya boplank itu ada offsetnya dikit. Nah, kalian ikutin aja offsetnya gimana sih kalian. Sebenarnya ini menyesuaikan aja di lapangan offsetnya itu. Cuman ini kalian imajinasikan saja lah, offsetnya berapa senti, misalnya dari as, ini kan as gedung nih, misalnya dinding, asnya nih. Tidak mungkin kita naruh boplank persis di asnya, sedangkan di tengah ini mau kita pasang dindingnya. Nah, jadi kalian kasih offsetnya dikit, kasih offset. Nah, kalian pikirkanlah offset itu berapa. Sebenarnya nggak ada batasan sebenarnya. Nah, kalau kalian agak bingung, cari aja di Google kan. Jadi sebenarnya boplank itu keliling gedung kalian. Kalau gedung kalian persegi, ya hitung aja pakai keliling persegi. Cuman kalau gedung kalian bentuknya beragam, agak tonjolan dikit, ya hitung aja kelilingnya nih. Pokoknya kelilingnya kan. Nah, sudah pekerjaan itu bisalah, itu mudah. Nah, selanjutnya kan misalnya ada pekerjaan galian nih. Pekerjaan galian. Yang di WPS tadi itu ada pekerjaan galian, di pekerjaan persiapan tadi. Nah, pekerjaan galian itu ada jabarannya lagi ternyata. Nah, kalau galian ini satuannya kubik. Setiap perhitungan kalau bisa, bukan kalau bisa, setiap perhitungan harus kasih gambar ya. Contoh nih, misalnya, kalau ini kan pondasi nih, gambar pondasi. Ini dia dikasih gambar dulu detailnya pondasi kalian tuh. Gambar pondasi kalian itu apa sih? Misalnya kalian mau pondasi tapak misalnya.
kedalamannya berapa, ukuran footplate-nya berapa, ukuran footplate bawahnya, dalamnya berapa gitu, harus kalian gambarkan dahulu, diacat. Nah, ini bisa didenah kan? Nah, misalnya kalian di atas itu mau kalian kasih apa lagi guys? Mau fondasi menerus apa? Nah, kalian harus ada gambarnya. Karena kalau kalian tidak melampirkan gambarnya, kalian pernah nggak sih dengar DED, Detail Engineering Design? Sebenarnya itu sudah ada dulu kan, harusnya kalian tuh buat rumah tuh ada DED-nya dulu. Baru kalian bisa ngitung apa-apa itu, apa rapnya, apa penjadwalannya. Nah, sama lah. Kemarin kan kalian tuh cuman gambar denah, tambah depan, tambah samping, tambah belakang. Itu kan tidak detail. Berapa ukuran kolomnya di gambar itu, berapa tulangannya, jarak sengkangnya. Kalian gambarkan itu DD itu, denahnya juga gambarkan. Nah, misalnya kalian mau ngitung bopleng nih, gambarkan denah bopleng misalnya. Kalian gambar aja kayak di acat ini, di SketchUp ini. Nah, misalnya di pinggir-pinggir ini ada bopleng, kalian gambarkan boplengnya tanpa atas gitu ya. Nah, sebenarnya ini nih perhitungannya sama ke bawah-bawahnya ini ya. Konsepnya itu satu. Kan kalian bilang konsepnya itu kalian kayak gini. Ini nih perhitungan matematika biasa. Pertama tuh. Kalian hitung-hitung volume. Cuman volumenya itu kalian lihat di AHS satuannya apa? Meter persegi, meter kubik, atau meter maju, atau buah. Nah, itulah yang kalian hitung nanti. Misalnya contoh. Ini tidak kakak jelasin semua ya, nanti kalian baca aja. Contoh genteng misalnya, kayak genteng tadi. Genteng tanah liat, satuannya buah kan. Nah, artinya kalian berapa luas atap kalian, berapa luas atap kalian. Nah, kalian kurangin, kalian bagi aja dengan luas satu buah genteng tanah liat tuh. Perhitungan kasarnya dapat kan. Nah, itu aja kalian ambil. Kalian mau pakai apa kemarin speknya, genteng tanah liat, genteng seng. Kalian lihat itu satuannya apa. Nah, sebenarnya contoh lah, kita sudah nih perhitungan biasa nih, perhitungan biasa. Nah, misalnya kayak kita langsung ke yang ada tulangannya ya. Misalnya kayak slope gini nih. Kan kakak mau ngasih tahu, kalian ini kan lab MRK kan sebenarnya, bukan lab, kalian itu bukan ngambil mata kuliah perencanaan bangunan misalnya kan. Jadi kalau saran kakak, kayak ukuran dimensi kolom misalnya, ukuran tulangan, jarak tulangan, berapa jumlahnya tulang utamanya, itu kalian cari aja di internet kan. Kalian tidak perlu ngitung itu. Pokoknya kalau saya, Kak, balok aku ukurannya 25 kali 15. Tulangannya pakai D16, 4 iko tulang utamanya. Sengkangnya jaraknya 15 cm. Nah, kakak tidak perlu hitungan strukturnya. Yang jelas kalian itu ada itu nah gambarnya. Kakak perlu gambarnya itu nah. Nah, tapi jangan kalian kira, jangan tidak masuk akal juga ukuran balok 15 kali 15 sebenarnya. Banyak referensi di internet untuk perhitungan kolom, balok, fondasi, dan plat lantai itu sudah ada hitungannya. Nah, misalnya kakak contohin ya, pembesian ya. Pembesian itu, besi itu tidak, misalnya kita gambar, aduh, ada gambar besi datang sini kan. Coba searching gambar besi. Gambar kolom. Nah, ini misalnya, coba hapus dulu punya agak ada arsiran. Nah, pokoknya kalau di gambar ini bagi Kak Tony, ini contoh dari kolom bentuk silinder. Nah, di kolom ini kan jelas nih gambarnya.
Kalau kolom itu misalnya dimensinya 40 cm, diameternya, kan jelas. Jadi kakak bisa lihat kalimat itu ulangan utamanya jumlahnya ada berapa, jaraknya. Ini kan baru tampak atas ya. Kalian tuh harus gambar tampak samping atau kalau kalian mau enak perspektif. Kalau gambar perspektif cukup satu gambar. Jadi kakak bisa lihat kan tampak samping sama depannya secara bersamaan. Tapi kalau kalian buat diacat kayak gini, cuma ada tampak atas, kalian kasih penjelasan aja mungkin misalnya. Ini kan nggak ada jelasnya. Misalnya kasih penjelasan di sini. Sengkang misalnya, D berapa misalnya. Kan ini pernah lihat kan D10 misalnya. D10 150. Nah, artinya sengkangnya diameter 10, jaraknya 150. Kalian kasih penjelasan nantinya. Gambar ini kan nggak ada penjelasannya kan. Apa kalau utama D16 gitu. Nah, kalau kalian mau gambar kayak gini aja. Jadi gambar itu jelas. Nah, selimut betonnya berapa? Selimut betonnya 4 cm, dimensinya 40, tingginya berapa? Tinggi kolom nih. Tinggi kolom itu berapa di gedung kalian? Kalian gambarin. Jadi kalau kami revisi atau kami asistensi, enak tuh ngeceknya. Bukan enak juga sih, wajib sebenarnya. Kalian buat laporan pekerjaan juga gitu sih. Perhitungan struktur itu kalian jelasin tuh kenapa bisa sebenarnya itu 40 cm atau itu jaraknya 150 cm kan, harus ada gambarnya kan. Nah, gambar itu juga yang kita lanjutin sekarang nih untuk buat volumenya. Nah, karena di besi ini kan kakak kasih tahu, besi ini satuannya kilogram. Nah, Kak, mana aku ngitung kilogram dari besi dari kolom silinder ini? Caranya ada triknya deh. Nah, ini nih misalnya kan, contoh ya. Misalnya misalnya ini kolom kalian, kita pakai kolom silinder ini. Kolom silinder ini sama aja kayak kolom petak ini kan. Di kolom misalnya kalian pakai kolom petak, kalian kasih penjelasan selimut, tulang utama, tulangan sengkang, kasih penjelasan. Misalnya ini tinggi kolom kalian 4 meter. Ah, 4 meter bisa tinggi kolom kalian. Nah, sebenarnya kalian tuh kan ada tabel profil ya. Kalian kan sudah ngawin baja tuh. Baja kalian sudah baja 2. Kalian tuh pasti pernah lihat tabel profil atau tabel tulangan lah. Kalian lihat, kalau nggak ada punya, kalian cari aja di internet misalnya. Tulangan D16, berat jenis tulangan D16, berat jenis tulangan D19 misalnya. Nah, artinya itu kan ada satuan dalam kilogram per meter kubik mereka tuh. Kalau baja itu kan biasanya 7.850 kg per meter kubik. Itu satuannya kubik. Cuma kan agak susah ngitungnya. Kalian pakai yang satuannya meter maju. Jadi dia nanti satuannya kilogram per meter. Karena dia satuannya kilogram per meter, setiap ukuran besi itu beda-beda nilainya. Jadi kalau kalian nyari berat jenis D16 nanti keluar misalnya 1,1 kg per meter maju misalnya. Artinya kan itu satuannya per meter. Kita kan cuma perlu kilogramnya aja kan. Kalian harus kali meter lagi biar meter itu hilang. Artinya misalnya ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tulangan utama nih, kalau tampak atas. 8 tulangan utama, tingginya berapa? 4 meter. Artinya 4 dikali 8. 32 meter. Dapatlah kalian panjang tulangan utama totalnya. Panjang tulangan utama total itu kalian kali dengan yang berat jenis tadi, yang kilogram per meter maju tadi. Nanti langsung dapat kilogram. Nah, kalau sengkang juga. Sengkang itu perhitungannya agak rumit. Bukan agak rumit sih. Lain perhitungannya. Karena sengkang itu, kakak udah tahu kalau kalian pakai jenis kolom yang gimana ya. Cuman kolom itu biasanya semakin dia dekat dengan sambungan balok, semakin padat sengkangnya. Nah, cuman kalau kalian mau samain jaraknya, ya tidak apa-apa. Karena kakak bilang, ini bukan MRK, bukan perencanaan bangunan. Kalian mau samain sengkangnya, tidak apa-apa. Kalau kalian mau pakai kolom yang silinder, kalian pakai rumus spiral untuk ngitung sengkangnya. Cari aja di internet rumus spiral, kan? Untuk ngitung sengkang itu, panjang total sengkang silinder. Nah, saya sudah nih, perhitungan besi bisa lah ya, sudah kakak kasih tahu kan. Pokoknya cari panjang total, kalian kali dengan berat jenis yang satuan kilogram per meter maju biar mudah.
Kalau kalian mau cara susah, misalnya kalian cari misalnya D19, kalian cari areanya berapa tuh? 19 mili. Kalian kali panjang total, kalian kali yang berat jenis yang kilogram per meter kubik bisa juga. Taruh cuman. Nah, ini kan cara mudah. Kalau untuk hitung volume betonnya sama aja kayak rumus apa ya? Rumus kubikasi biasa lah. Kalau dia persegi pakai rumus kubus, apa dia pakai kalau silinder pakai rumus silinder. Nah, kalau waktu kalian ngitung backcasting, misalnya backcasting kolom atau backcasting plat, backcasting balok, nah itu kan backcasting namanya. Kalian lihat kalian tuh harus mengimajinasikan misalnya. Waktu orang ngecor balok, kan cuma atasnya aja yang dibuka kan? Iya deh. Nah, kalau kalian masang balok, kan atasnya dibuka dan, aku nanti jelas dulu. Kan kalau kita mengecer balok kan atasnya dibuka dan ada offsetnya sedikit, offset backcasting cetakan tadi mal tadi ada agak lebih tinggi sedikit dari tinggi kolomnya biar cornya tidak tumpah kan. Nah itu kalian cari aja referensinya berapa offsetnya yang bagus gitu kan. Kan kalian harus mengimajinasikan misalnya kalau backcasting, kalau kolom nih, kolom artinya kolom ini kanan kiri aja yang dikasih backcasting, atasnya nggak ada backcasting. Jadi kalian cari aja luasnya, luas permukaan kelilingnya kalian cari gitu. Nah sama plat lantai. Plat lantai itu cuman bawah sama kanan kirinya apa yang dikasih backcasting. Nah, kalian cari luas permukaannya itu. Kalian jumlahin, dapat meter persegi nanti. Nah, aku share ini. Nah, misalnya kayak gitu kan. Dan jangan itu juga pembesian ini ada detailnya lagi, Kakak baru ingat. Besi itu kan disambung ya. Kalian tuh biasanya nyambung, misalnya balok itu disambung ke kolom. Kolom itu disambung, misalnya dari kolom lantai 1 disambung ke kolom lantai 2. Kolom itu tidak mungkin langsung tegak begitu aja di atas balok gitu lah. Harus ada pengkuatnya, disebut overlap. Jadi kalian kan lihat orang ngejain gedung, ada besi yang sengaja ditonjolin, padahal plat lantai itu sudah dicor, karena kemungkinan besi itu dia mau ngelanjut kolom lagi ke atasnya. Nah, offset itu sehingga kakak overlap itu 40D, 40 diameter. Nah, ini ada di ini. Jadi misalnya diameternya kalian pakai contoh nih ya. Diameter kolom kalian 19 mili misalnya. Artinya offsetnya perlu 40 kali 19 mili. Nah, berapa mili itu kan offsetnya? Itulah nilai offset kalian. 40D perhitungannya, ingat nih, 40D untuk perhitungan overlap besi yang biasa orang pakai. Nah, misalnya perhitungannya sama lah, perhitungan cara ngecor mirip, perhitungan cara tulangan mirip, backcasting mirip. Nah, sekarang tinggal, nah kalian ingatin tadi ya, masuk kakak itu dipisah kayak gini nih, misalnya kolom lantai 1, perhitungan sendiri. Kalian jabarin pembesian, pengocoran, apa habis itu kalian jabarin lagi misalnya kolom lantai 2 gitu kan. Pokoknya sesuai dengan WBS kalian. Paling kiri dan paling atas itu yang paling duluan kalian tulis. Artinya kalau dia semakin bawah, semakin kanan itu yang paling terakhir urutannya. Besi sudah, ngecor sudah. Balok sama mirip. Slope itu jangan lupa ya, slope itu tuh balok juga sebenarnya. Slope itu tuh balok di lantai dasar. Nah, ibaratkan pengikat pondasi lah, dia tuh ngunci pondasi, nyantuin pondasi kan. Nah, jadi kalau kalian mau samain balok sama slope, samain aja nggak apa-apa kan. Biar mudah perhitungannya. Ya, tapi kalau hitungan strukturnya lain lah. Pokoknya kalian kalau mau ikut mudah, samain balok sama slope-nya samain, nggak apa-apa misalnya. Iya, dimensinya samain ya, masuk KKT bukan volume ya, dimensinya 30 kali 15, tulangannya utamanya D19, sengkangnya D10 misalnya. Nah, nanti kalau kalian sudah, nah ini biar pembesiannya enak nih, kalian buat tabel ya. Biar perhitungan pembesian itu kan matematika semua tuh, dikali pengkalian berat jenis apa-apa kan. Banyak, ada plat lantai, kan apalagi kalau beda-beda misalnya kan. Kalian buat aja sebenarnya kalian lampirin. Nah, sama juga pekerjaan tanggal lantai. Kalian pakai precast ya tanggal lantai.
Kalau kalian pakai yang tangga precast, kalian lihat, kalian tuh kan precast beli namanya, beli jadi. Kalian cari brosur, misalnya. Brosur apa, kalau misalnya di HSK itu nggak ada tangga precast. Nggak ada misalnya di HS tangga precast. Nah, kalian cari aja di brosur. Pika beton misalnya. Betul kali. Tapi di gambar detailnya sama harus. Iya. Kayaknya gambar detailnya harus buat, tetap harus buat. Tetap harus buat. Cuman nanti dimensi, artinya satuannya berubah. Kalau kalian ngerjain tangga sendiri kan nanti kalian perhitungan biasa tuh, pembesian, pengecoran. Tapi kalau namanya precast kita tuh beli jadi kan. Artinya satuannya buah kan. Nah. Iya, jadi kan kalau volume kalian, ya kalau kalian ukurannya, kalian tuh misalnya kalian rumah nih ya, kalian buat kolom 40 kali 40 juga kuat pasti rumah itu. Tidak logis dan tidak efisien. Nah, kalian tuh jadi lihat referensi aja. Referensi hitungan orang misalnya. Itu kolom tuh biasanya berapa kalau 2 lantai? 30 kali 30 apa 20 kali 20 misalnya kan. Nah, ini sebenarnya perhitungan kalian tuh berulang caranya. Kalian tuh harus paham konsepnya dulu. Konsep volume yang tadi kakak bilang tuh. Kalian tuh lihat dulu konsepnya. Kalau kalian sudah itu perhitungan tuh berulang be, cuman cara ngitung itu. Nah, pakai jaring balok misalnya. Pokoknya kalian tuh harus volume itu menjabarkan pokoknya perhitungan volume itu menjabarkan WBS kalian. Jadi yang apapun yang kalian masukin di WBS itu harus ada perhitungan volumenya. Nah, kayak gitu nah. Nanti perhitungannya apa dia satuannya buah, meter persegi atau meter kubik kalian jadi AS. Nah, itu aja. Nah, misalnya contoh nih. Jendela, perhitungan jendela. Lihat gimana cara perhitungan jendela, volume jendela. Kalau dia pakai kayu, gimana satuannya? Pakai persegi atau meter maju. Kalau dia pakai kaca itu gimana hitungannya dia? Kacanya pakai buah atau meter persegi. Nah, pengulangan ini, pengulangan. Dah, sebeton. Enggak, sampai kita. Tambah ya, teman. Oke, di sini kakak nambahin yo. Kayak ini nih, misalnya luas lantai 1,1, nanti kalian tambahin gambar. Nah, di gambar itu ada dilihat misalnya kalian tulis 1,1 itu yang mana, 2,5 itu di mana yang gambarnya. Di sini kami tidak buat tuh karena dulu kami P3 ada presentasi. Kalian kan tidak ada, jadi untuk per setiap poin ini kalian kasih gambar pembersihan lahan misalnya. 23 meter kali 18 ini dari mana, kasih lihat gambarnya. Agar juga. Nah, kayak bopleng. Bopleng ini kalian gambar lagi di AutoCAD, cak mana dia gambarnya. Terus kalian nah cak ini kan. Terus kalau kalian dari SketchUp, kan ada langsung muncul volumenya. Boleh cak itu. Kalian tampili juga gambarnya cak ini. Kalau SketchUp kan bisa langsung keluar dia, meter kubiknya berapa dia. Nah, kalian kasih gambar cak ini. Jadi ada sumbernya dari mana. Cak septic tank juga kan, kalian kasih juga gambarnya cak mana. Untuk yang cak ini nah. Pokoknya setiap poin ini harus ada gambarnya. Kecuali misalnya yang kayak gagang pintu titiknya, nah kalian pakai gambar denah, kalian titik-titik be merah atau warna apa, di mana be titiknya, berapa jumlahnya kan. Cak lampu juga. Kalau pengecoran ya gambar detailnya. Kalau cak ini kan sudah di awal ya ada gambar detailnya. Terus aja pas selesai galau-galaunya direkap, bikin tabel full, misalnya yang cak WBS tadi cuman bikin tabel.
Ini tulangan. Nah, kayak gini juga kada pintu dan kaca juga kalian kasih detailnya. Terus berapa unitnya, kan ada denanya juga kayak kan. Plafon juga, mekanikal, elektrikal. Nah, elektrikal ini kan cak ini ada saklar kan. Nah, saklar tuh titiknya di mana cak ini. Jadi bisa terlihat lah di mana baik dia tuh. Kayak lantai juga. Nah, ada detailnya. Nah, AG itu direkap sampai cak ini, nah sampai ada volume. Nah, ini AG berguna untuk pas kalian di penjadwalan AG. Nah, buatlah di Excel rapi-rapi. Soalnya ini pakai rumus galon. Nah, misalnya pembersihan lahan volumenya 414 meter persegi kayak ini. Nah, bikin rapi-rapi. Nah, AG setiap asistensi ngelampirin WBS, terus gambar nggak usah yo lapor poin kasih gambar. Terus AHS yang kalian pakai tuh kalian rekap lagi kayak misalnya nomor 1 nih. Misal 2.6.3 AHS-nya yang mana kalian tandoi ya, bikin satu rekap rapi-rapi. Terus dengan WBS juga, jadi kalau WBS kalian kiroi masih ada yang salah, benerilah. Soalnya kalau di volume ada yang salah lagi, pas disuruh beneri ke WBS. Nah, itu sih B dari kakak. Kakak balik ke Kak Ali lagi. Nah, Dek, tanya lah Dek ya, tanya jawab ya sekarang. Kita diskusi Dek, apa lagi kalau Nek yang tanya. Maaf, ulang lagi coba, baru kedengaran. Iya, jahatan. Gini ya, kakak jawab. Kan balok kan dananya cak ini. Balok kan dananya cak ini. Nah, untuk areanya langsung B itu misalnya ini berapa, kari B kan luas, dapat luasnya berapa meter persegi. AG untuk tebal plat lantai kalian itu bisa pakai 12 sampai 14 kira-kira lah, cari di Google. AG dikali B dapat pengecorannya meter kubik. Untuk penulangannya ada arah X, ada arah Y. Nah, penulangannya. Jadi 2 kali lagi yang AG ngitung. Ntar kakak kasih contoh dari laporannya. Nah, cak ini ya plat lantainya. Kan ada tulangan arah X, tulangan arah Y. Ini plat lantai 1 gitu ke plat lantai 2. Nah, ini plat lantai 2 ada arah X, ada arah Y kan. Nah, tiap area itu beda-beda. Nah, cak ini. Misal ada yang gitu kan denanya kan cak ini nih. Misal balok kan agak kacau dia misalnya cak ini ya. Nah, untuk plat lantai yang di nomor 1 ini sama nomor 2 ini kan beda. Misalnya sini 3 meter, 4 meter. Sedangkan sini 2 meter, 5 meter. Nah, kalian bedain misalnya yang sini 3,5, yang 3,25, 3,9. Bikinlah rekapan cak ini rapi-rapi. Nah, untuk tulangan arah X, kalau plat lantai kan tidak ada sengkang dia kan, hanya X dengan Y. Jadi ada jaraknya, diameter tulangannya berapa, jumlahnya berapa, panjang tulangan berapa, dikalikan dengan besi per kilogram maju kan. Dapatlah berat tulangannya per satu kotak, per satu seksi plat lantai. Nah, misalnya udah kalian ada banyak plat lantai ya hitung galo. Nah, sampai dapat totalnya ya. Nah, sini kan ada total tulangan plat lantai 2. Nah, saya itulah sudah jelas belum? Ya.
Eh, kalau balok kalau balok itu kan untuk lantai satu. Kalau ring balok untuk yang lantai dua itu tuh ring balok itu untuk dudukan atap itu. Ya, untuk kunci kolom untuk dudukan atap. Jadi sebenarnya tuh kalau ring balok itu pekerjaannya setelah kolom lantai dua. Kalau kolom lantai dua udah selesai, baru bisa kerjain ring balok. Iya, di bawah atap. Itu balok itu. Kan yang di lantai dasar itu slope kan, itu slope. Terus di atasnya lagi balok, di atasnya lagi ring balok. Iya. Sebenarnya kalian nggak pakai nama ring balok nggak apa juga. Jadi balok lantai dua aja itu. Nah, balok lantai satu, slope. Sudah. Ya, masih ada nggak yang ditanyai? Izin nanya kok. Oh, ya boleh. Untuk yang AHS-nya tadi itu kan itu kita harus cari tahu sendiri atau dapat dari mana itu kayak kira-kira? Kan kayak sudah bentuk rekap itu kalau yang dilihatin tadi. Rekap yang mana? Yang AHS. Oh, kalau AHS itu nanti dikasih AHS-nya 2019. Nanti kalian cari sendiri tiap poin. Misalnya kita mau ngecor nih, ngecor kolom. Cari di AHS ngecor kolom mana, terus ntar copy tabelnya. Yang bagian kolom aja. Nah, bentar. Nah, Kak Ali jelasin lagi. Nah, sebenarnya ya, Dek, kalau kalian mau nyari sendiri bisa. HS ini dapat dari sebenarnya dari lembaga kayak PU, kayak dinas kayak gitu, HS ini. HS ini kakak kasih tahu sebenarnya beda-beda setiap provinsi itu. Jadi DKI Jakarta punya dewek, Sumsel punya dewek. Jadi pada aja tuh ngikutin dengan daerah masing-masing. Nah, jadi misalnya kan ini kan AHS ini kan sudah rapi ya. Yang dimaksud Kak Tony tadi itu kalian buat nih. Ini kan sudah ada sheet-sheetnya kan. Misalnya dia nih bagian apa penjelasannya kan. Kalian buat sheet baru sini. Kalian buat sheet baru sini. Tuh, enak tuh. Kalian buat sheet baru itu, kalian masukin apa aja yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai pelapis anti bocor misalnya. Kalian ambil lah itu, ambil nih kopi misalnya. Misalnya, mana ya? Apapun lain, misalnya yang nomor 15 nih, kalian ambil ya. Kalian copy misalnya, kalian buat di sheet baru itu biar kalian tuh terstruktur. Hitungan kalian tuh, kalian paste. Kasih penomoran juga, penomoran ini. Nah, ini kan ada nomor 15. Kalian kasih penomoran itu sesuai dengan volume pekerjaan kalian. Misalnya, pekerjaan persiapan, 1. Misalnya, ini ke contoh aja ya. Pekerjaan persiapan bagian pembersihan lahan, 1.1 misalnya. Sesuai dengan hitungan volume kalian tadi. Misalnya pekerjaan struktur apa. Di WBS kalian tuh urutan berapa aja tuh? 2 titik berapa misalnya. Biar kalian terstruktur. Ini juga kakak minta WBS ini, kalian, ini ada ref-ref kan, bisa lah kalian gimana, apakah kalian copy paste sebagai gambar, sebagai angka biasa, karena dia ini sudah ada rumus matematikanya sendiri dia nih. Nah, jadi kalian itu yang masuk atau ini tadi kalian kumpulin apa aja yang dipakai, jadi sheet baru. Nah, gitu. Nah, ini kan banyak nih. Kalian pilih aja yang pakai yang mana. Kalian mau pakai keramik yang 40 cm atau yang 30 cm, kalian copy misalnya apa granit 80 kalian copy semuanya. Copy sampai F misalnya. Kalian buat terstruktur lagi di lembar sheet baru gitu. Oke, kakak kasih nih. Nah, sini. 2019. Oh iya, ada yang belum jelas dah. Kakak tuh sengaja ya tadi dah kakak jelas ke semua. Jadi kalau kalian tidak bertanya, rugi kalian. Tanyalah yang tidak kalian pahami. Masih ada nggak yang bingung? Jangan cak WBS kemarin kan lah asistensi baru minta Zoom lagi. Pas Zoom sekarang nggak ada yang nanya. Tanya lah mumpung ada kesempatan kan.
Dek, kakak kasih waktu sampai jam 3 lah, kalian pikirkan apa kalian tanya ya. Kalau udah kata kakak nak lanjut jelaskan soal asistensi. Izin nanya lagi Kak. Ya, boleh. Itu untuk yang itu kan di pekerjaan mekanikal itu mekanikal, elektrikal dan lain-lainnya itu kan ada kayak misalnya masang saklar gitu. Nah, kakak tadi juga ada liatin kayak susunannya gimana gitu saklarnya. Sama nanti mungkin yang kami ini kan ada ini WC yang di lantai 2. Nah, mungkin itu kan ada perpipaannya lah pasti untuk ngarah ke septic tank. Nah, itu gimana ngaturnya nanti Kak? Nyusunnya Nah, kalau gimana? ngaturnya konfigurasinya itu kalian bikin sendiri aja. Oh, Jadi misalnya misal titik lampu mau di mana, satu kamar mau berapa lampu, ruang tamu mau berapa lampu, berapa saklar, lokasinya di mana. Yang penting kan kalau lampu itu di plafon, di tengah ruangan. Kalau saklar di dinding, ya kalian taruh di sana nanti di gambarnya. Terus kalau untuk di pemipaan misalnya kan plumbing, nah itu kalian bikin garis aja misalnya warna biru untuk air bersih, warna coklat untuk air kotor. Nah kalian bikin aja di lantai garis-garis sampai ke mesin air atau ke septic tank kan. Nah seperti itu. Kalian bikin sendiri aja. Kan dilampirin nanti. Nanti kakak cek lagi, oh udah benar belum. oh, oke, cek kalau begitu. Terima kasih Kak. Mana Maria Pasca ini? Sikonya? Satria Pawana? Oh, udah, kakak mau jelas ke soal asistensi gitu ya. Kakak tanya lagi. Kalau dengan kakak, ke asistensi kelompok genap. Dengan Kak Tony kelompok ganjil. Nah,
kamu khusus dengan kakak yang kelompok genap, tidak usah mece kakak. Kalian buat grup baik, perwakilan. Setiap kelompok genap itu buat perwakilan 1 orang baik, buat grup. Undang kakak di situ, baik. Nah, kalian kumpulkan di situ aja nanti. Asistensi situ lah, kakak revisi situ lah, baik. Jadi tidak usah mece kakak. Nah, kalau kata Tony, Kalau dengan kakak bisnis yang kemarin tuh, nah tanya dengan kelompok kakak kemarin. Itu kirimnya perwakilan besi kok, perkenalan dulu dari kelompok berapa yang kakak sebuti tadi. Sudah itu besi dari kakak. nah, waktu asistensi ya. Kalau kakak tidak ada batasan jam. Kamu nak kirim baik jam berapa. Cuman kan kemarin kan janjinya jam 8 terakhir. Nah, kakak bebas ke kan, kalian jam berapa kirim baik, kalian kapan, kakak baca, kalian sempat baca kan, kalian ke kakak di grup sini kakak kan. Aku kakak dan kakak ini sebenarnya sama, ada kata jamnya. Kalian kirim baik. Tapi kalian Sabtu malam terakhir resepsi. Jam berapa tuh? Sabtu jam 12 malam ya. Bisa lah kalian bagikan kan 3 orang. Nah, jadi maksud kakak ini baik misalnya ya. Volume ini kan matematika galau isinya, perhitungan galau. Kalian tuh agak ada selip apa-apa. Kan kakak ini manusia juga yang apa tuh yang reaksi. Nah, kakak nak minta waktu untuk koreksi kalian tuh, jadi sabar baik. Nah, Sabtu cuman kakak terima, kalian kirimlah Sabtu itu, waktu Minggu itu artinya waktu kalian revisi, Senin itu sudah harus ada ACC artinya. Pokoknya Sabtu itu sudah harus ada hasil lah, kakak minta harus sudah ada hasil. Sudah ngirim lah, 1 malam itu ada hasil, Minggu tuh kalau direvisi, kalian revisi kelas hari itu, Senin tuh pokoknya ACC sudah. Nah, itulah, sama ya, kakak sama kak Tony itu. Kakak nambahi lagi yo, ngirimnya walaupun lah dikasih Sabtu, jangan pas Sabtu juga, kalau bisa lebih cepet lebih bagus lah. Agak soalnya revisi kalian tuh siapa tahu banyak. Kalau kalian pertama kali ngirim Sabtu, pas lah ngirim kalian revisi, Seninnya masih revisi, yo agak tidak ACC kalian kan. Nah, habis itu tambahan kalian tuh kan udah dibilangin kan, jangan ada yang sama. Nah, kalian cepat-cepat lah yang ngirim artinya. Nah, kalian nanti cepat-cepat lah ngirim. Misalnya nih ada kelompok 1 nih, lah ngirim dengan kakak. Kolomnya 30 kali 30. Tahu-tahu ada kelompok yang selanjutnya ngirim 30. Nah, dek ganti kau sama dengan kelompok sebelumnya. Berejolah kamu, ujinya kak, kami gawe kebarengan misalnya. Atau kak, dia yang jingok yang aku kak. Nah, berejolah kamu gitu. Pokoknya dia yang ngirim duluan, kakak itulah yang asli artinya yang kirim yang kedua yang sama. Nah, kalian ganti yang sama artinya. Kakak kan udah minta kemarin, volume itu tidak boleh yang sama, bentuknya, kolomnya, platnya tebalnya berapa, tulangannya berapa. Lo aja kakak tadi ambil aja di internet yang mana baik, misalnya bentuknya, ukuran kolomnya apa, ukuran tulangannya kan, tapi yang rasional. Itu ya. Ada kira sanggahan. Kalau nak bertanya lah, kasih waktu dulu. Kak izinan juga. Kan kakak tadi bilang itu tidak boleh sama kayak mulai dari
kolomnya atau apanya itu kan kami kan ada berapa kelompok nih Kak? Mungkin berapa? 14 atau 13 itu kan banyak kan, Kak. Emang bisa Cak itu Kak. Jadi Kakak juga nak rasional kan, Kak. Misalnya ukuran diameter kok. Diameter itu nak ngambil D berapa itu kan kalau yang rasional tuh paling ada range-nya itu kan berapa sampai berapa aja itu Kak. Itu emang cukup Kak untuk 14 atau 13 kelompok aja Kak. Aja dan. Gini yo kakak jawab yo. Kalian kan gambar boleh dari Google. Kalian gambar ulang lagi. Nah, gambar ulang kalian kan dimasuki. Sebenarnya sama dimensi tidak apa. Sama tulangan tidak apa. Tapi kan konfigurasinya beda. Terus nanti kan ada gambar yang dilampirin. Kalau kalian kopas kan ketahuan. Nah, sebenarnya tidak maksud, yang penting jangan kopas baik kalian tuh. Kalau kalian samu kebetulan tuh tidak apa. Kelihatan kalau kopas tuh. Oh ya Iya, Kak, sama berarti nambahin pas di pemakaian itu ya tadi paling ya. Kak ya. Pas di gambar apa tuh? Pas lampiran gambarnya itu Kak ya. Mm-mm. Harus beda gitu. Iya. Misalnya kayak gini ya. Misalnya kalian kayak contoh saya, kalian tuh 30-30, ada berapa kelompok misalnya kalau ukuran kolom nak 30-30 nian misalnya ya. Kan di tulangan tuh utama tuh bisa kalian variasikan apakah tulangan utamanya 4 iko, 4 buah, apa 6 buah, apa dia kalian simetris 8 buah artinya tulangan utamanya. Iya, ya pokoknya itulah lah. Nah, balik ke aturan nih, Be. Pokoknya tidak boleh samo ya, kejingoan kalau kalian samo. Mungkin kalian agak bingung. Gambarnya boleh sama, diameter boleh sama. Yang penting kan dia dihitung kan, ada output volumenya. Jangan sama, dicek itu lagi kakak ada kan ada Excel bisa dicek lagi gitu. Nah dari situ dicek gambar tidak aku sama, tapi digambar ulang baik kalian biar tidak sama nih ya. Kalau misalnya di Google diameter 16, kira-kira kawan nih banyak nak ngambil 16 nih kan, kalian ubah be jadi diameter 14, 12 atau cak mana. Yo, kira-kira kalian misalnya sengkangnya diameter 10, jarak 150. Nak kalian deketi lagi jadi jarak 100 dah apa. Jarak 125 dah apa. Yo, kira-kira kalian lah. Izin nanya Kak. Yo, Kak, neruskan dari yang Hilman tadi Kak. Cuman mau konfirmasi kalau misalnya kelompok aku sama kelompok yang lain tuh ada yang sama dari misal kebetulan sama yang diameternya atau bentuknya, tapi tidak sama mutlak. Misalnya sengkangnya tuh yang aku mengikuti memang aturan katanya kalau sengkang yang semakin dekat dengan yang atas, semakin ujung itu kan semakin rapat sengkangnya. Nah, sedangkan yang dia beda itu oke-oke baik Kak ya. oke boleh. Kan ada hitungannya lagi kan output volume. Nah itu bisa kelihatan sama apa tidak. Kan dari gambar juga ngaruh. Kalau gambar kalian sama, lah detailnya sama pula dan nah sama, lah nyalin berarti kan. Nah, kalau Oh, iya, denah Kak. kalian dari awal lah beda, walaupun di detail kalian sama, outputnya beda aja. Oh ya Kak, makasih Kak. Ya tadi itu kan soalnya ngomong kalau cepat-cepatan Kak. Nah itu takutnya jadi backdrop juga sama kawan. Yuk, masih ada udah. Kalau udah ada lagi karena absen, tidak tanya.
Oke, kakak absen ya. Dari kelas A dulu. Ini yang pertama Alifzan Septian. Hadir Kak. Terus Andana Febrian Darsya. Hadir Kak. Bagas Putra Wardani. Hadir Kak. Cinta Diah Greselda. Hadir, Kak. Fitria Putri Lintang Sari. Hadir, Kak. Indri Latifa Harahap. Hadir, Kak. Kevin Firza Hutama. Kevin Firza